Ya, karena saya, pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan walaupun di dalam mimpi, Mhm. dan itu saya benar-benar, selalu ingat kejadian itu, Iya. dan yang itu membuat dorongan saya, eee, selalu menolak ajakan kalau mau diajak berpindah ke agama lain. Saya Iya. benar-benar biarpun saya hidup miskin sekalipun, saya akan tetap mengikut Tuhan Yesus, gitu. Wow, luar biasa ya, dahsyat luar biasa. Nah, dia ini masih muda ya, usianya 27 atau 28 tahun, nanti kita confirm sebentar, tetapi memiliki sanggar, seni sanggar tari yang dibangunnya, didirikannya 4 tahun lalu. Nah, dan juga dengan kegiatan positifnya, dia menjadi juga salah satu pemuda yang, saya bisa katakan pemuda yang menjadi berkat di tempatnya, di kotanya. Bisa dikatakan juga pembimbing, karena dengan kegiatan yang dilakukan, kreativitas yang dilakukan oleh Mas Henry, banyak menarik, menampung anak-anak muda, bahkan anak-anak. Ya, sahabat-sahabat bisa lihat ya, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Mas Henry. Luar biasa, Tuhan mengangkatnya. Dari orang yang belum mengenal, sampai mengenal Tuhan, sampai orang mengenal Tuhan, lewat proses yang dahsyat. Ya, baik, ini beberapa foto yang saya tunjukkan kegiatan dari Mas Henry. Sisanya nanti saya akan tunjukkan atau saya akan lihatkan kembali sesudah kesaksian. Saya kasih kesempatan sekarang kepada Sobat Miracle TV, sebelumnya saya sama admin nggak ada kenal, jadi nggak ada settingan sama sekali di sini. Jadi asli real saya ingin berkesaksian tentang perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Kemudian di sini saya mau perkenalkan, nama saya Henry. Saya lahir di Jogja. Kelahiran saya tahun 95, berarti kalau besok Mei saya ulang tahun, besok Mei itu berarti sudah 28 tahun gitu. Nah, sekarang saya sudah Kristen, namun dulu saya itu belum Kristen. Saya dulu itu agamanya Muslim. Ya, bukan Muslim ya, tapi Islam. Muslim itu kata-kata sudah dipakai sebelum ajaran Islam muncul. Itu Muslim itu dipakai, kata Muslim itu artinya tuh taat, orang yang taat kepada agamanya, orang yang taat, yang punya agama. Jadi sudah dipakai sejak dulu itu Muslim. Orang Kristen pun dipanggil Muslim, orang Yahudi pun dipanggil Muslim sebelum Islam lahir. Karena sekarang sudah ada klaim dari Islam kalau orang Islam itu Muslim, ya jadi seperti itulah klaim mereka. Nah, saya dulu kecil tuh Islam, ibu saya Islam, belum percaya sama Tuhan Yesus. Kemudian dulu saya punya ayah kandung, namun ibu saya sama ayah saya broken home, pisah. Nah, kemudian setelah pisah itu kehidupan keluarga kami itu sangat memprihatinkan. Saya ikut ibu saya, jadi saya itu luntang-lantung lah sama ibu saya itu. Rumah juga nggak punya, karena sebenarnya tanah itu ada warisan dari Simbah, namun sudah dicurangi sama saudara-saudara yang lain. Karena orang serakah ya seperti itu. Saya sama ibu karena punya rumah, yaitu cuma ngontrak luntang-lantung. Ibu tukang pijit keliling, dipanggil sana saya diajak, dipanggil sini saya diajak. Dan di mata keluarga saya itu, keluarga besar ya yang dari Simbah itu, saya sama ibu saya itu nggak ajen itu maksudnya tidak dihormati sama sekali. Jadi kalau kami duduk di sofanya saudara saya, kemudian setelah saya pergi sama ibu saya langsung lap-lap gitu, langsung dibersihkan pakai gemboceng. Kemudian ada saudara saya beli pizza, itu saudara saya Muslim semua ya, karena saya mayoritas keluarga saya Muslim. Ada keluarga saya beli pizza waktu itu, pizza kan harganya lumayan mahal ya, saya pun belum mampu membeli ibu saya, apalagi untuk kehidupan sehari-hari aja susah kayak gitu. Jadi ada keluarga saya yang beli pizza, kemudian lihat saya sama ibu saya jalan. Terus tiba-tiba ibu saya itu dengar mereka yang di dalam rumah tuh berkata-kata kayak gini, "Dek, ini pizza nih, sembunyikan pizzanya," gitu. Jangan sampai nanti diminta sama saya dan ibu saya itu. Padahal di situ nggak ada suatu pun kita mau meminta pizza itu.
kemudian dikasih roti yang berjamur karena ya pokoknya hidup kami itu benar-benar sangat memprihatinkan waktu itu. Nah, suatu saat ibuku jadi pembantu rumah tangga, itu kerja di tempatnya Bu Hajah, namanya Bu Arnen, itu tinggalnya di Karangwaru. Nah, waktu itu Bu Hajahnya itu, Bu Arnen itu pulang dari umroh, kemudian bawa air zam-zam. Nah, ibu saya itu disuruh minum sama Bu Hajah tersebut. Nah, kemudian sebelum diminum, ibu saya disuruh untuk berdoa dulu apa yang diinginkan ya, gitu, biar nanti terkabul. Nah, ibuku itu berdoa biar dapat jodoh karena saya kan masih kecil, kasihan saya kalau misalnya nggak ada ayah untuk mendorong masa depan kan. Jadi ibuku berdoa agar mendapatkan jodoh. Kemudian setelah itu kami pindah di kampung saya sekarang ini di Biangan, Mojokerto ya. Saya sebutkan aja bahwa saya belak-belakan, saya orangnya nggak mau tertutup. Karena ini biar kalau ada teman-teman yang mau menyelidiki saya, silahkan. Ayo, karena saya memang dari kecil itu Muslim. Islam ya, bukan Muslim. Saya dari kecil Islam. Jadi kalau ada teman-teman yang mau selidiki, yang dari sekarang mau menyelidiki saya, benar nggak sih saya berkesaksian benar atau bohong sih? Apakah benar saya dulu Muslim, Islam ya gitu? Silahkan. Saya tinggal di Mojokerto di kampung Biangan. Nah, waktu itu ibu saya pindah di situ, numpang di rumah saudara. Nah, terus saya disekolahkan di SD Demak Ijo, SD Negeri Demak Ijo. Waktu itu saya kelas 3 SD. Nah, disitulah ibu saya dipertemukan sama guru agama Kristen di SD Demak Ijo itu, yang sekarang jadi bapak angkat saya, namun sangat luar biasa banget, melebihi ayah kandung malahan. Jadi dipertemukanlah ibuku dengan bapakku tiri ini, bapak angkatku yang beragama Kristen ini. Selang lama mereka pacaran. Karena saya waktu itu kan masih kecil, belum tahu kalau ibu bapak saya itu pacaran, jadi saya panggilnya kalau bapak saya itu Om gitu. Pak D lah, saya panggilnya Pak D gitu, karena saya belum tahu. Nah, kemudian akhirnya kan si ibu itu, si bapak itu kan dapat omongan dari tetangga, bahwa wes dinikahi nanti daripada dapat omongan tetangga yang nggak baik karena kamu kan beragama Kristen gini lah. Nah, akhirnya ibuku itu sama bapakku ya ketemuan lah, terus bilang yuk nikah aja ya, daripada lama-lama pacaran nanti jadi gosip tetangga yang nggak baik gitu. Namun kamu juga harus mengerti, aku beragama Kristen. Kalau aku pindah ke agamamu, nanti aku nggak punya kerjaan. Bapakku bilang gitu. Ya jalan satu-satunya kamu harus ikut aku. Tapi aku nggak memaksa. Bapakku bilang gitu sama ibu. Benar ya. Setelah itu ibuku punya pergumulan batin. Waktu itu nah ini yang luar biasanya, waktu itu ibuku sempat konsultasi sama saudara-saudara yang Muslim, saudara-saudara yang Islam. Saudara-saudara yang Islam bilang seperti ini, wong kamu itu lahir aja nggak pakai baju, mati kok pakai baju. Terus nanti kalau kamu murtad dari Islam, neraka jahanam gitu. Pokoknya ditakut-takuti seperti itu. Masuk mati masuk lemari kayak gitu. Jadi saudara saya bilang itu peti itu lemari kayak gitu. Masuk orang meninggal dimasukkan lemari, harusnya cuma dikafani langsung dikubur. Ya pokoknya banyaklah yang menakut-nakuti ibu saya. Suatu saat karena ibu saya itu sudah nggak kuat kan, dia sholat tahajud. Nah, disitulah pertama kali perjumpaan ibuku dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika sholat tahajud selesai, muncul cahaya. Ibuku bilang sama, muncul cahaya, lihat Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus itu senyum sambil mengulurkan tangan seperti ini. Namun nggak bicara apa-apa. Nah, mulai disitulah ibuku siap mengikut Kristen. Namun waktu itu aku masih ikut di pelajaran agama Islam. Selang seminggu nikah sama bapakku, itu saya itu bermimpi
Saya waktu itu masih kecil kelas 3 SD, saya bermimpi, nggak tahu jam berapa karena kan mimpi ya saya nggak tahu jamnya, nggak Pak Jamil lah saya mimpi jam segini nggak. Jadi saya bermimpi malam itu saya juga didatangi Tuhan Yesus. Namun rambutnya tuh nggak gondrong yang seperti yang di gambar-gambar itu. Dia tuh rambutnya ya agak panjang tapi segini bergelombang gitu, cakep, terus matanya itu biru gitu. Yang saya lihat mukanya bersinar, dia juga mengulurkan tangan sama aku. Nah, kemudian di situ pas mulai paginya ada pelajaran agama. Nah, pelajaran agama Islam kan kalau di SD saya dulu kan mayoritas kan Islam ya teman-teman gitu. Jadi kalau pelajaran agama yang Kristen itu disuruh pindah kelas gitu, suruh pindah kelas agama Kristen. Jadi ketika teman-teman saya yang Kristen sudah pindah, saya ada pergumulan di dalam hati, ada dorongan itu loh, pindah. Itu kayak ada misi kayak pindah. Lalu saya angkat tas, saya gendong tas, saya berdiri. Saya mau keluar, ditanya guru agama Islam saya namanya Pak Jumadi. Nah, Pak Jumadi bilang kayak gitu, mau kemana? Saya mau pindah Pak. Terus guru agama saya diam selama nggak salah 5 menit atau 4 menit, agak lama itu. Terus setelah itu ya sudah sana diperbolehkan. Setelah saya pindah. Nah, saya setelah ikuti pelajaran agama Kristen paginya, sore saya masih PPA, saya masih ngaji. Nah, di situ saya punya kesempatan untuk pamitan sama guru ngaji saya. Nah, di situ setelah saya sore hari saya berangkat ke masjid sebelah rumah saya. Kemudian saya bilang sama guru ngaji saya, Pak, sekarang saya terakhir ngaji. Loh, kamu mau kemana? Saya mau pindah agama Kristen Pak. Kamu disuruh siapa? Disuruh ibumu? Oh, disuruh bapakmu? Gak ada yang nyuruh Pak, saya mau pindah sendiri. Saya bilang kayak gitu. Terus ada satu takmir masjid bilang seperti ini sama saya, Le, kamu wis rasa pindah Kristen, kamu gak usah pindah Kristen. Kamu tak angkat jadi anak aja, tak angkat jadi anaknya bapak aja ya. Nanti kamu sekolah tak fasilitasi, pokoknya kamu semua tak fasilitasi gitu. Udah aku bilang enggak Pak. Gitu. Nah setelah itu saya pulang dari masjid, ya sudah. Setelah itu saya main ke tempat teman, saya dibully, benar-benar saya dibully. Setiap saya keluar rumah, saya dibully sama teman-teman yang dilempari batu, dilempari es batu, sampai kepala saya itu udah, aduh, banyak sampai dilempari es batu yang notabene lumayan besar. Waktu itu saya kelas 3 SD, gitu lah, sakit banget ya. Terus di kafir di pokoknya di kata-katanya kafir neraka. Namun saya sudah memilih Kristen, jadi saya masuk Kristen. Itu tidak ada yang nyuruh, bapakku nggak nyuruh, ibu nggak nyuruh. Jadi setelah perjumpaan malam itu dengan Tuhan Yesus melalui mimpi saya, kalau ibu saya tadi kan setelah sholat tahajud, pas waktu sholat tahajud itu langsung bertemu Tuhan Yesus. Tapi kalau saya melalui mimpi, tapi pas malam itu nggak tahu jam berapa saya didatangi Tuhan Yesus. Mimpi bertemu Tuhan Yesus. Kemudian saya sama ibu saya terpaksa dikurung di dalam rumah ya untuk keselamatan, karena takut nanti teman-teman kampung itu berbuat anarkis sama aku ya. Karena aku juga termasuk anak laki-laki satu-satunya ya. Aku itu baru berani keluar itu setelah SMA. Saya di bangku SMA kelas 1 itu saya berani keluar. Saya berani main. Nah, namun gini, setiap saya baru pertama kali keluar main, saya langsung sama temanku tuh ditangkap tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Diajak debat kayak gitu, ditangkap diajak debat. Gini, kamu kok pindah ke Kristen? Terus sekarang gini aja kamu baca syahadat. Ya udah, saya baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
weh kamu Islam. Temanku bilang gitu, wah kamu Islam, sudah Islam lagi, alhamdulillah. Aku bilang gitu. Saya tetap Kristen bro, aku bilang gitu. Saya tetap Kristen bro. Apa yang saya ucapkan tadi hanya kata-kata semata, dan saya tidak mengimani itu. Kayak gitu. Jadi langsung teman saya itu nggak komen apa-apa. Biarpun saya mau pergi ke masjid, biarpun saya mau mengucapkan syahadatnya Islam, tapi kalau saya tidak mengimani dan masih mengimani bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku tetap Kristen bro. Aku bilang gitu sama teman. Terus lagi main ke rumahnya teman. Pertama dipancing-pancing nih. Coba kamu masih ingat ayat kursi enggak? Ingat, baca coba. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ma fil ardh, dan seterusnya sampai bismillah wal aliyyul hakim. Kamu ini siapa? Ya siapa? Karena dulu sempat ditangisi juga waktu ngaji saya, karena saya lumayan hafal beberapa ayat di Quran. Ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Anas, doa makan, doa sekolah, semuanya apa gitu. Jadi guru saya itu punya cita-cita waktu itu, ngaji saya punya cita-cita, saya itu mau dijadikan hafiz Quran, suruh menjadi penghafal Quran. Tapi karena Tuhan sudah panggil saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya tetap mengikuti Yesus. Saya setelah dicek ayat kursi itu sama teman saya itu saya lancar, kemudian terus kamu baca syahadat, terus yuk baca saya rasa Muhammad Rasulullah. Wih, ini Islam. Saya tampil dengan kata-kata seperti itu. Apapun yang saya ucapkan, itu hanya kata-kata semata. Hati dan iman percaya saya masih kepada Yesus Kristus. Terus berdebat lagi sama temanku. Ya, kok bisa Tuhan jadi manusia? Kok bisa Tuhan jadi manusia? Kayak gitu. Saya jawab, bro, pemikiran kita sebagai manusia sama pemikiran Tuhan itu berbeda. Tuhan itu mampu melakukan apapun yang dia bisa lakukan. Kalau manusia kan terbatas. Tuhan bisa melakukan apa saja. Apa sih gunanya kamu teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap hari di masjid kamu teriak-teriak gitu. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Tapi kamu mengeklaim Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tuhan itu besar sekali. Kamu tuh hanya sekutunya. Kamu nggak mungkin bisa melogika Tuhan. Kamu nggak mungkin bisa melogika Tuhan. Pemikiran manusia sama pemikiran Tuhan itu beda. Tuhan bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan. Arti jadi kewan bisa, menjelma jadi hewan pun bisa, mau menjelma jadi pohon pun bisa. Bahkan dulu pas ketika Nabi Musa bertemu dengan Tuhan, itu Tuhan menjelma menjadi semak duri yang ada apinya. Jadi Tuhan bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Karena yang ingin diselamatkan manusia, Tuhan menjelma jadi manusia, bro. Nah, di situ teman saya mulai, oh ya udah, mulai memahami, ya sudahlah kamu berarti kan Kristen yang baik saja. Mungkin mereka juga malah debat, namun saya sebenarnya orangnya tidak suka berdebat tentang agama, saya lebih suka hidup rukun, hidup damai bersama teman-teman yang beragama Islam. Nah, di satu kesempatan juga di situ Tuhan itu memberkati saya dengan saya bisa mendirikan sanggar-sanggar. Ada sanggar tari, namanya nanti bisa cari di IG, Sanggar Puspitosari. Terus itu saya sudah dirikan 8 tahun yang lalu. Kemudian yang paling tua, Sanggar Bergodo Rukun Tridondo, itu saya sudah dirikan 9 tahun yang lalu. Kemudian yang terakhir ini, Jatilan Tulonggo Puspo Kencono, itu ada IG-nya, nanti bisa dicari Tulonggo Puspo Kencono. Itu saya sudah dirikan 4 tahun yang lalu. Nah yang terakhir ini saya dirikan sanggar yang Jatilan ini, saya didatangi sama takmir masjid. Tapi nggak tahu itu takmir dari mana ya, saya didatangi orangnya berjenggot ini. Saya dibilang kamu mas ngafir ke orang-orang di sini loh mas. Saya bilang loh, mau ngafir ke apa? Wong saya itu
ingin biar masyarakat tuh ada kegiatan, biar anak-anak muda di sini ada kegiatan yang positif. Kenapa saya disebut mau mengkafirkan? Gitu. Nah, namun di situ respon-respon teman-teman positif. Buktinya sekarang sanggar-sanggar bisa berdiri sampai 9 tahun ya. Betul. Puji Tuhan yang sanggar tari Puspitosari waktu itu saya prihatin ketika anak-anak kecil-kecil di sana itu cuma keluyuran. Jadi aktivitas di sana itu cuma ngaji sama keluyuran itu anak-anak. Jadi saya punya inisiatif, saya punya teman guru ngajar nari itu, terus saya bilang sama guru sanggar tari itu, guru yang ngajar nari itu, Mbak, saya mau bikin sanggar, maukah jadi pelatih nari nanti per anak 2.000 ya Mbak, 2.000 rupiah per anak ya nanti untuk gaji guru tarinya itu tadi. Di puji Tuhan sudah berjalan 8 tahun, anak-anak yang ikut pun yang dulu dari 11 anak pertama, 11 anak sekarang sudah 50 anak. Bahkan yang dari luar kampung pun ada yang ikut join kayak gitu. Jatilan sudah pentas melalang buana di mana-mana, di Kaliurang pernah, di sudah pentas berbodo pun juga seperti itu, sudah melalang buana di mana-mana. Sanggar tari pun juga pernah pentas di Jogja TV juga. Puji Tuhan sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan. Ketika saya dulu kecil saya dimusuhi sama teman-teman, sekarang saya bisa memimpin teman-teman. Tidak cuma itu juga, saya punya aktivitas kalau setiap mau menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus itu saya selalu mengajar pada suara anak-anak, ibu-ibu, pemuda, yang SMP, yang remaja. Jadi di situ benar-benar mereka sangat terberkati oleh kehadiran saya gitu. Jadi di yang kampung benar-benar sepi, nggak ada sanggar sama sekali, nggak ada aktivitas apapun. Sekarang kampung bisa aktif lagi, bahkan sekarang kepengurusan pemuda pun sudah jalan. Bahkan terakhir saya cek itu memiliki kas 5 juta gitu. Ya itulah sedikit perjalanan hidup. Namun di dalam kehidupan Kristen ini tidaklah mudah ya. Pada waktu saya sudah percaya sama Tuhan, waktu SMA itu saya godaannya itu banyak sekali. Mengikut Kristus itu godaannya banyak sekali. Waktu itu saya sudah pelayanan. Saya suka pelayanan dikit di anak-anak di sekolah minggu. Gitu. Saya di sana di gereja saya di Tarjimah itu waktu itu saya pelayanan sekolah minggu, song leader sama pianis. Karena saya lulusan Sekolah Menengah Musik SMM Yogyakarta di Budisan. Jadi saya sedikit bisa menguasai piano. Jadi saya iringi jadi pianis gereja. Namun seiring berjalannya waktu, saya itu sebenarnya juga masih menyimpan rasa dendam sama teman-temanku yang dulu pernah meledekku, mendiskriminasiku kayak gitu. Pada suatu saat ada temanku yang nawari, ikut aku yuk kemana? Ke Gedang Sari, Wonosari. Di situ aku bertemu namanya Mbah Sulistro. Di Gedang Sari, Mbah Sulistro itu orang pintar dukun. Dia sudah punya murid banyak sekali. Saya di situ berguru. Nah, kebetulan yang saya ajar itu ilmu-ilmu hitam semua. Di situ Mbah Sulistro itu bisa melakukan banyak keajaiban. Contoh tangan ini dia bisa keluar kayak gambar, kayak jadi TV. Terus saya pun juga pernah dibawa masuk ke dunia gaib. Jadi waktu itu kan kalau Wonosari itu kan terkenalnya dengan hutan jati ya, kebun jati. Nah di situ sama guruku diajak ke kebun jati. Saya sama guru saya itu duduk bersila meditasi. Kemudian guru saya bilang, saya akan lingkari, ini saya pakai bahasa Indonesia ya, karena dulu saya kan pakai bahasa Jawa. Ini saya sudah Indonesia kan. Ini nanti tak lingkari, dia pakai kerikil itu, tanahnya dilingkari kayak gini, dilingkari. Pokoknya kalau ada apa-apa kan nggak usah, jangan takut, jangan keluar dari lingkaran ini. Nah, kemudian sudah dilingkari, saya di situ meditasi sama guru saya.
tiba-tiba yang tadi kalau Wonosari itu kalau malam hari kan itu sekitar jam 12:30 lah, enggak jam 1 saya meditasi. Itu kan kalau Wonosari jam segitu dingin-dingin ya. Tapi kalau siang beda, kalau siang panas kalau Wonosari. Karena memang sana gunung tapi gunungnya tuh panas, dekat pantai juga pun. Jadi kalau malam dingin. Itu aku meditasi setelah beberapa menit kok panas gitu ya, tadinya dingin kok jadi panas. Setelah saya buka mata, wah, saya lihat istana gaib. Ya benar-benar saya baru pertama kali itu masuk ke dunia gaib sama guru saya. Jadi saya lihat langit itu kok warnanya merah gitu, warnanya merah darah kayak planet Mars ya itu, warnanya merah darah. Terus ada orang jejer-jejer itu dibikin jembatan, kemudian ada kereta kandong lewat. Nah itu ternyata raja jinnya itu lewat, orang-orang itu dilindes-lindes pakai rodanya itu ya pokoknya dilewatin ya gitu. Ada yang dicambukin sampai matanya keluar. Dan saya tuh ya baru pertama kali masuk ke dunia seperti itu ya, gitu loh, saya takut gitu. Saya takut, aduh, ya udah guru saya bilang, Le, ini yang dinamakan orang kalau cari pesugihan. Jadi guru saya itu sebenarnya orang baik. Jadi kalau dia ngajari ilmu, dia ngajari juga memberitahu juga efek negatifnya itu apa gitu. Jadi iki yang pernah minta pesugihan sama raja jinnya itu. Nah, jadi setelah kamu nanti mati, kamu nanti kesini kalau kamu ini apa? Kalau kamu melakukan pesugihan gitu. Setelah itu saya suruh duduk lagi bersila, pejamkan mata. Setelah itu apa namanya? Tiba-tiba di hutan jati itu tadi, di kebun jati itu tadi. Nah, saya di situ banyak belajar ilmu-ilmu dari yang apa namanya memberhentikan hujan. Kalau memberhentikan hujan itu termasuknya kejawen Islam. Jadi kita nanti harus baca surat Al-Ikhlas dulu. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita harus baca itu dulu. Terus setelah itu baru baca mantra kejawennya gitu. Nah, itu setelah itu nanti hujan tiba-tiba ada. Namun ingat itu sekali lagi bukan kuasa Tuhan, namun kuasa kegelapan. Jadi saya pernah terjerumus juga di kuasa kegelapan itu. Jadi saya diajari santet, diajari apa namanya Rogo Sukmo itu saya meditasi, saya bisa mengeluarkan roh saya gitu. Terus saya diajari juga apa namanya ilmu pesugihan. Sampai dulu ada teman saya yang minta tolong ke saya, namanya AA. Dia tinggal di Mersole. Aku nggak tahu sekarang dia di mana. Oh dulu waktu itu minta pesugihan sama saya, oke, tak ini tak bantu ya. Dia tak suruh puasa 3 hari, terus kemudian sehari dia puasa, tapi puasanya dia nggak tidur seharian 24 jam. Itu tujuannya untuk membuka mata batinnya dia kayak gitu. Biar dia bisa melihat apa jin kayak gitu. Nah, pertama saya bawa ke daerah Godean sana, Godean Sleman. Di perempatan jalan tapi masih tanah. Jadi yang saya siapkan waktu itu kan karena saya sudah ada dari grup saya bagaimana cara memanggil jin-jin atau kuasa-kuasa kegelapan itu tadi. Saya punya kotak, nah kotaknya itu saya cari tanah kuburan di sekitaran tempat situ. Kemudian tulang kucing yang warna hitam. Jadi sebelumnya saya pernah suruh buluh kucing. Jadi orang itu saya suruh cari kucing hitam, dipendam dulu di tanah. Selama 40 hari nanti kamu ambil tulangnya. Gitu, tulangnya sudah, rambutnya dia, sama bunga-bunga rumput di sekitaran situ. Sama fotonya dia nanti terus dipendam di tengah perempatan jalan yang masih tanah itu tadi. Nah, terus saya bacakan mantra, saya tinggal. Tapi orangnya terus telepon. Aku nggak jadi. Terus dia ternyata sudah melihat sosok yang serem banget kayak gitu. Aku bilang, kamu bodoh, kamu tuh sebenarnya sudah sebentar lagi dapat loh, aku bilang kayak gitu. Nah, setelah beberapa hari dia hubungi aku lagi. Kali ini aku nggak kasih itu lagi ya, karena aku takut kalau dia ke situ lagi, ritual lagi malah dimakan sama raja jinnya itu tadi. Karena waktu itu kan udah ritual dari Bandung udah keluar, tapi dia tiba-tiba kabur kayak gitu karena ketakutan dan karena dia belum baru pertama kali lihat hal seperti itu. Terus saya ajak ke Gua Selarong. Ya saya suruhlah dia beli kelapa, sajinya pohon bunga 7 rupa, berupa menyan, kayak gitu. Sama anak ayam kayak gitu.
saya naik ke Gua Selarong. Jadi Gua Selarong itu kalau misalnya teman-teman mau wisata ke Gua Selarong, mau wisata ke Jogja itu kan Gua Selarong. Itu ada air terjun. Nah itu aku naik lewat kebun-kebun, lewat hutan-hutannya itu, aku ke atasnya air terjun itu, nanti di atasnya itu kalau coba deh besok kalau sobat miracle ada yang, punya drone ya, coba terbangkan drone-nya di Gua Selarong itu. Di atas ini ya, air terjun itu ada, apa namanya, batu. Batunya itu kalau setiap ada banjir besar tuh nggak pernah hanyut. Nah itu temanku tak suruh meditasi di situ, sama tak suruh bawa bagor. Nah katanya temanku itu sudah dapat uang gitu, dan sekarang bisa beli rumah bagus. Nah namun itu kesesatan saya waktu itu, saya benar-benar setelah saya sekarang bertobat benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia, aku kok dulu malah menjerumuskan temanku tuh ya, bodoh banget gitu. Ya sudahlah yang berlalu, biarlah berlalu lah sekarang. Yang penting saya sebanyak-banyaknya menebarkan kebaikan. Nah, waktu itu setelah saya belajar ilmu hitam, saya nggak dapat keanehan. Sedikit-sedikit ada teman saya yang risih sama saya teror. Ya terus ada teman saya waktu itu, dia ketua jadilan. Jadi saya setiap saya bikin sanggar, saya nggak mau jadi ketua. Jadi yang jadi ketua adalah orang lain, biar orang lain itu merasa memiliki sanggar itu. Jadi waktu itu yang jadi sanggar jadilan itu ada teman saya, suami istri. Nah waktu itu keuangan di kas jadilan itu nggak sehat kayak gitu. Nah saya mulai moving gereja. Saya mau cari gereja yang benar-benar bisa membimbing imanku. Saya moving ke gereja, apa namanya, kayaknya banyak gereja saya datengin kayak gitu. Nah terakhir saya ibadah di Keluarga Allah, di apa namanya, di Star JCM. Jadi di JCM Jogja City Mall itu lantai yang paling atas sendiri itu adalah gedung serbaguna yang disewa gereja Keluarga Allah untuk dapat ibadah di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman ada dari Miracle TV mau main ke Jogja City Mall, itu nanti mampir ke atas itu ada gereja, namanya Gereja Keluarga Allah di situ, di Star namanya. Nah saya ibadah di situ. Kemudian adalah iklan baptis selam. Ada iklan baptis selam. Nah, waktu iklan baptis selam itu, waktu saya moving gereja kan ada juga gereja-gereja karismatik yang pernah saya datangi. Namun ada iklan-iklan, apa namanya ya, iklan-iklan untuk baptis selam itu aku nggak selalu respon. Untuk apa sih? Dulu saya sudah dibaptis. Kalau dulu saya di GKJ, setelah SMA saya baptis dewasa, CD kalau orang bilang, tapi dipercik, nggak selem. Kalau gereja karismatik kan biasanya selem ya. Seperti Tuhan Yesus waktu dulu digelebek-gelebeki ya bahasa Jawanya gitu. Nah, waktu itu aku setelah ibadah itu ada iklan muncul di apa namanya, Revival News yaitu kalau orang bilang. Itu warta jemaat kalau orang bilang. Muncul ada iklan baptis selam ya gitu. Nah, aku kok tiba-tiba tergerak ingin ikut gitu, ingin ikut gitu. Setelah itu aku daftar lah di Keluarga Allah itu baptis selam. Setelah baptis selam itu saya daftar, wah benar-benar saya itu kayak di apa ya namanya, diganggu supaya batal mengikuti baptis selam tersebut. Pasalnya tiba-tiba saya sesak nafas, badan berat, jadi kalau mau berangkat itu sudah, aduh, benar-benar berat banget. Dan kemudian saya paksakan, aku bilang gini, Tuhan, kalau ini memang kehendakmu, aku izinkan berangkat. Benar berangkat di sana. Setelah itu giliran aku mau dibaptis itu, aku mengalami yang namanya apa namanya, pelepasan kayak gitu, mengalami magnifikasi. Jadi aku di situ gerung-gerung, wah benar-benar. Nah di situ ada saksinya itu ketua KKSU namanya Kohriko, dia yang sekarang mendirikan Komsel namanya Magnificent. Tuh, saya ikut di dalam Komselnya beliau. Mungkin beliau sedang nonton juga sekarang di Miracle TV.
Nah, apa namanya, saksinya yang melihat itu pacar saya kan waktu itu karena saya diboncengin pacar saya waktu itu. Terus ketua KKS saya dan pendeta yang memberkati saya itu, saya mengalami pelepasan bener-bener di situ badan perih banget, panas jadi masuk ke air yang tadinya airnya dingin tuh kayak menjadi mendidih. Saya benar-benar merasakan, "Aduh, wah aku kapok lah, aku sudah nggak mau bermain-main sama Tuhan lah. Terus Tuhan kalau memang Tuhan kau tangkap aku di sini, aku akan ikut kau," Tuhan aku bilang ya. Ya sudah, waktu itu, saya berkembang lagi iman Kristen saya. Bahkan sekarang saya juga pelayanan di keluarga Allah juga, pelayanan anak kids, sekolah minggu. Terus saya juga sama GKJ Demak Ijo lagi dipanggil untuk ikut pelayanan juga di sana untuk apa namanya, menjadi pelayan sekolah minggu juga karena di sana sebenarnya banyak anak-anak muda, namun passion-nya itu tidak mengajar gitu. Jadi ada yang menjadi pianis, gitaris, sound leader, kebanyakan seperti itu. Namun untuk jadi sekolah minggu itu hanya sedikit sekali. Ya saya miris, saya bantu kayak gitu. Karena saya juga dulu lahirnya di situ, bertumbuhnya di situ di GKJ Demak Ijo juga. Sampai sekarang ibu saya juga masih jemaat sama GKJ Demak Ijo. Namun saya ibadahnya di keluarga Allah Jogja kayak gitu. Nah, saya bertumbuh, saya pelayanan, saya aktif di kampung kembali, saya melayani gitu. Jadi saya melayani itu kalau di sosial masyarakat itu tidak langsung kamu harus pindah Kristen, enggak. Namun saya itu bagaimana menunjukkan bahwa saya seorang Kristen. Jadi sikap, attitude saya, sopan santun, saya pertahankan. Karena apa? Saya orang Kristen sendiri yang aktif di masjid. Bahkan saya pernah dipanggil sama takmir masjid untuk ngajari paduan suara anak-anak. Waktu itu acara Isra Mi'raj. Jadi di situ untuk melatih anak-anak sekolah anak-anak TPA untuk paduan suara. Saya lakukan aja. Namun di situ ada juga yang takmir masjid bilang kayak gini, "En, daripada kamu hidup susah, wis pindah Islam aja nanti tak bantu," gitu. Ya mungkin dibantu secara finansial, namun saya ya enggak, ya pas waktu aku ngajar paduan suara itu kan kumpul sama orang tersebut, dibilang kayak gitu, kamu anu aja." Bukan takmir masjid ya, salah, dia pengajar TPA. Waktu itu kan saya disuruh untuk ngajari anak-anak itu untuk paduan suara. Oke, saya ajari lah waktu ketemu sama orang itu. Mbaknya itu bilang, "Udah kamu pindah ke Islam aja." Gitu, biar nanti perekonomian bisa dibantu. Aku enggak ah, saya sekali mengikut Yesus ya. Saya mengikut Yesus, saya mau pindah kemana. Ada juga rintangan lagi. Ketika saya punya pacar, ya waktu itu pas pacar saya yang ngajak ini, yang nganterin saya waktu baptis Islam ini. Nah dia agamanya kan Islam gitu. Nah tapi beliau itu nggak mau jadi Kristen. Nah saya juga dilema waktu itu, saya cinta juga sama dia gitu. Namun aku sudah, saya rela meninggalkan kekasih saya demi mengikut Tuhan Yesus. Selang beberapa bulan saya dapat lagi pacar Islam juga. Nah, terus dia itu saya diajak ke rumahnya bapaknya. Terus bapaknya bilang gini, "Le, kowe ndang cepet rabi yo Le, karena anakku aku lek kepengin duwe putu." Dia bilang gini, "Apa, Le, kamu cepatlah nikah dengan anakku, aku ingin cepat punya cucu," kayak gitu. Terus bapaknya tuh bilang gini, "Wis daripada kamu kerja jadi karyawan biasa," waktu itu saya masih bekerja. "Wis daripada kamu jadi karyawan biasa, mending nanti tak jualin sawah untuk biaya nikah kamu sama anakku, terus kamu bikin usaha beli rumah juga yang sederhana," gitu. Saya menolak, karena bapaknya pacar saya itu haji, udah pernah berhaji. Pacar saya itu udah pernah umroh namun belum haji. Jadi saya dipaksa, ya bukan dipaksa sih, dikasih itu iming-iming, kalau kamu mau pindah ke Islam lagi ya nanti tak jualin tanah, kamu nikah sama anakku. Namun sekali lagi saya tolak, biarlah saya hidup miskin nggak apa-apa. Yang penting saya tetap mengikut Tuhan Yesus kayak gitu. Nah, sekarang juga
Tuhan baru hadapkan saya juga dengan pergumulan. Belum lama ya, sekitar 1 bulan yang lalu di PHK juga. Sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Cari pekerjaan tuh susah banget di Jogja. Ya memang apa-apa di sini tuh murah, tapi cari uang susah di Jogja itu. Ya aku minta nanti doa dari teman-teman Medical TV mendoakan biar Tuhan kasih jalan sama aku biar aku segera dapat pekerjaan. Punya cita-cita, saya punya cita-cita nanti kalau saya sudah punya pekerjaan saya akan menyisihkan uang untuk dapat melanjutkan kuliah. Saya mau ambil teologi ya. Saya mau benar-benar mendalami Kristen supaya bisa menjadi penginjil, bisa menjadi penginjil dimanapun kayak gitu. Karena saya juga sekarang sudah agama Kristen namun tidak hafal semua ayat-ayat yang ada di Alkitab. Kalau di Al-Quran dulu saya hafal semua tapi nggak tahu artinya. Namun saya kalau di Alkitab nggak apa ayatnya, tapi saya tahu arti dan maknanya apa yang saya harus lakukan di Alkitab tersebut. Itulah tadi sedikit kesaksian saya. Mohon doanya teman-teman Medical TV agar pergumulan saya segera dijawab oleh Tuhan. Saya bisa kerja kembali, saya bisa menyisihkan uang untuk dapat melanjutkan kuliah, mengambil jurusan teologi, agar bisa menjadi seorang penginjil. Mohon dukungannya, dan itulah kesaksian dari saya. Semoga bisa menjadi berkat bagi teman-teman Medical TV. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Martin kembali. Luar biasa ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan buat Bapa di sorga. Wow, ini kesaksian malam ini benar-benar apa ya, Sampai nangis. bukan hanya menguatkan ya, tetapi memberikan inspirasi. Saya terkagum-kagum bagaimana Mas Henry membela iman ya, dari iming-iming. Ada yang iming-iming uang, ada yang iming-iming harta, ada yang iming-iming pekerjaan untuk bisa kembali. Saya kagum ya dengan iman dan keteguhan hati dari Mas Henry untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Luar biasa pertemuan yang indah ya, bagaimana terjadi di waktu itu, sehingga benar-benar apa ya, rasa dampaknya sampai saat ini. Bagaimana setelah Mas Henry percaya menjadi pengikut Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, melakukan firman-Nya, selalu apa yang difirmankan. Memang manusia ya, terkadang kita ya namanya juga manusia bisa jatuh juga. Tetapi saya tetap bersyukur Mas Henry sadar untuk kembali kepada Tuhan ketika jatuh masuk dalam dunia gelap. Namun dari situ belajar banyak bahwa ternyata tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang Mas Henry sudah rasakan dulu bersama dengan Tuhan, itulah yang selalu mengingatkan Mas Henry untuk kembali ke jalan yang benar. Dan setelah itu, Mas Henry juga menjadi orang yang berkreasi. 8 tahun lalu, berarti kurang lebih usia Mas Henry 19 tahun ketika membuat atau membangun sanggar tari yang pertama. Betul ya? Saya kelas 2 SMA kalau salah. Kelas 2 SMA. Ya, kelas 2 SMA itu berarti usianya sekitar 16-15an ya? Ya, dan membuat sanggar tari. Jadi luar biasa pemikiran pada waktu itu. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat kepada Mas Henry untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apa yang Mas Henry lakukan benar-benar berdampak di kampung atau di tempat Mas Henry berada. Di waktu itu sepi, tidak ada kegiatan. Kok tiba-tiba Mas Henry bisa terpikir hikmat Tuhan berikan untuk mendirikan sanggar seni. Dan akhirnya pemuda-pemuda ya berkumpul, remaja untuk melakukan kegiatan positif. Sampai didirikan beberapa sanggar juga ya Mas Henry. Ya, mungkin sebelum saya lanjut, ya silakan. Kayak ada dorongan ya, berkaryalah kayak gitu. Jadi layanilah mereka gitu. Iya. Ada dorongan hati. Betul. Saya nggak kepikiran mau buat ini buat itu. Tapi ketika ada event waktu itu bekakan di Gamping kan selalu ada event bekakan kan. Iya. Waktu itu acara Sumpah Pemuda sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada event apa-apa. Nah juga lah waktu ada bekakan itu aku nyari teman-teman, jadi saya jawabin satu-satu ya. Saya orangnya tipenya itu nggak langsung
apa namanya, aku tipenya tuh orangnya tuh langsung datengin orangnya kayak gitu, kalau mau berkomunikasi sama orang, datengin ajak bicara, "Yuk mau nggak yuk keluar keluar prajuritan bergodonan, nanti sewa seragamnya 25.000." Dulu masih sewa, Iya. sekarang udah biayain. Dapat bantuan dari kelurahan desa Mogotirto, kayak gitu. Luar biasa ya, bahkan didukung juga oleh kelurahan. Nah, saya percaya Mas Henry, apa yang Mas Henry lakukan pada waktu itu sampai sekarang, itulah jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada Mas Henry supaya bisa berkembang. Itu adalah dasar bagaimana melayani mereka juga yang belum percaya. Dan kerinduan dari Mas Henry, sahabat-sahabat mereka sudah mendengar ya, adalah untuk sekolah teologi. Puji Tuhan, kalau Mas Henry tergerak untuk melanjutkan sekolah teologi karena ingin mengenal Tuhan, ingin belajar lebih jauh tentang Alkitab. Ya, tidak ada yang mustahil Mas Henry ya. Banyak juga pesaksi-pesaksi di Mereka TV dibantu oleh para donatur dan mereka yang menyaksikan kesaksian di Mereka TV. Karena ini bukan merupakan hal yang kebetulan, tetapi rencana Tuhan. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang tergerak, ya, mau menjadi sponsor atau mau mendukung, silakan. Mas Henry tadi sudah buka-bukaan, semuanya transparan, di mana dia berasal, di mana dia berada, di mana dia melayani, dan memang dia hanya rindu untuk melayani Tuhan. Lebih dan lebih lagi untuk menginjil. Wow, luar biasa ya Mas Henry ya. Ya, dan kesaksian hidup saya itu tidak ada settingan, bisa ditelusuri. Kampung saya bilang Mogotirto kampung saya, monggo bisa main ke sini. Nah, itu ya, sahabat-sahabat mereka bisa dicek. Karena memang ini merupakan suatu kebenaran yang harus diberitakan. Sebelum saya lanjut, saya ingin bagikan beberapa foto dan Mas Henry tolong diberikan sedikit keterangan mengenai foto-foto yang saya tampilkan, biar teman-teman juga lebih mengenal dekat dengan Mas Henry. Silakan, foto yang pertama. Nah, ini sanggar jadilan yang pernah saya dirikan, sanggar Budal Lumbing. Waktu itu saya masih sesat, saya masih jadi pawang jadilan juga, namun sekarang saya cuma jadi pengurus saja, jadi cuma jadi pemerhati, jadi nggak jadi pawang lagi, gitu. Ini saya dirikan 4 tahun yang lalu. Baik. Nih, dan puji Tuhan direspon positif sama banyak warga masyarakat. Ada itu tadi loh, ada takmir yang mendatangi saya, berjenggot dia orangnya. Namun sekarang udah nggak tinggal di sini lagi kok, karena memang dia ekstrim, jadi sama orang sini mungkin diusir juga. Nah, saya didatangi, kamu mau mengkafirkan orang sini kok, gitu. Dia bilang gitu. Aku bilang, mengkafirkan apa? Ini kesenian, bos, aku bilang. Iya, betul sekali ya. Ada sangkut pautannya dengan kafir-kafiran ya. Gitu. Betul. Bilang gitu. Baik, jawaban yang cerdas ya Mas Henry. Nah, berikut foto yang kedua. Nah, ini yang baju merah ini, yang depan sendiri ini ketua KKS-ku. Nah, saya ikut di kelompok sel ini, namanya Magnificent. Ini yang koko-koko ini ada masker biru ini. Baik, puji Tuhan. Foto berikut. Nah, ini sanggar tari Puspitasari yang saya dirikan 8 tahun yang lalu. Nah, ini waktu itu saya kok prihatin ya, kok anak-anak nggak ada kegiatan, cuman keluyuran aja, nggak ada apa namanya kegiatan lain selain cuma ngaji kok ya gitu, ngaji saja. Setelah itu nggak ada kegiatan ya gitu. Saya kan prihatin daripada anak-anak nanti melakukan hal-hal yang negatif. Saya punya teman, kebetulan dia sekolah di SMKI, jurusan tari. Kemudian saya tawarin, ayo mbak, kita bikin sanggar tari bareng-bareng, nanti per anak Rp2.000 untuk bayar mbaknya ini tadi. Gitu. Dulu dari 11 peserta, 12 peserta, sekarang puji Tuhan sudah 50 anak. Bahkan yang dari luar kampung kan ada yang ikut juga. Gitu. Wah, luar biasa ya. 8 tahun lalu sampai saat ini ya, sanggar tarinya jalan. Puji Tuhan, menjadi berkat. Mendidik juga anak. Pernah pentas di Jogja TV juga. Ini ya, oh ya, luar biasa. Dolanan bocah, terus pernah tampil di Kabupaten Sleman berkali-kali di acara Kabupaten Sleman juga. Luar biasa ya, Mas Henry. Ya, berikut. Pernah pentas di juga ini di TBY. Oke. Di Panggung Budaya Yogyakarta. Panggung Budaya Yogyakarta. Ya. Foto berikut, Mas. Nah, ini kegiatanku kalau pas menjelang 17-an ya. 17-an setiap kali pasti aku ngadain paduan suara dari ini remaja yang SMP kayak gitu. Wow. Ya saya ajari sekitar
suaranya panas-panas, saya jadi nggak males. Iya, luar biasa ya. Banyak sekali kegiatan positif yang dilakukan. Nah, memang ini harus ditiru ya, sahabat-sahabat mereka, bagi pemuda-pemudi yang saat ini. Nah, ambil positifnya apa yang dilakukan oleh Mas Henry, berkreasi, mencari ide untuk membuat sesuatu yang berdampak. Nah, ketika ini jalan, mereka tentunya melihat bagaimana Mas Henry berkarya, dan itu akan memuliakan nama Tuhan. Dan Yes. puji Tuhan, bisa menjangkau jiwa-jiwa baru, ya, asalkan kita tetap Amin. melakukan dengan menunjukkan kasih Kristus. Ya, luar biasa. Baik, ini sama ya fotonya ya tadi ya. Ya, ini anak-anak. Ya. Oh, ini anak-anak. Baik. Sebenarnya tahun ke tahun itu ada fotonya. Setiap tahun ada ya. Iya, tidak apa-apa. Ya. Saya cari di galeri nggak ketemu tadi. Iya, iya, Karena tidak apa-apa ya. kemarin itu belum lama itu ini sih, memoriku tuh rusak gitu loh, memori HP gitu. Ya, tidak apa-apa Mas Semua Henry. datanya tuh hilang. Nah, ini bergodor rukun Krigo Muda. Ini saya dirikan 9 tahun yang lalu. Ya itu Oh. saya cerita tadi, waktu itu saya datangi teman-teman itu, saya datangi, mau nggak ikut bergodonan, karena kemarin kan nggak ada acara Sumpah Pemuda kan, sepi kan, nggak ada aktivitas apa. Ya udah kita urunan aja untuk sewa seragam 25.000 waktu itu per kostum kayak gitu. Iya. Kita sewa kan, saya pinjam dari kampung sebelah namanya Sukunan. Nah, puji Tuhan sekarang sudah punya seragam sendiri ya, ini yang dipakai ini udah seragam sendiri, punya sendiri. Wah, luar biasa ya. Dapat bantuan di kelurahan 9 juta, terus daripada 9 juta ini nanti mubazir, saya berpikir saya sampaikan sama teman-teman bagaimana kalau kita bikin pengadaan kostum aja gitu. Daripada setiap kita pentas sewa nanti menghabiskan uang sudah dibikinkan seragam ini. Habisnya sekitar 7 jutaan ini semuanya. Baik, luar biasa ya. Wow. Berikut Mas Henry. Iya. Ya ini sama ini waktu itu kirap Suranda Demang ini yang depan sendiri saya ini. Iya, yang menggunakan Pas bergodonan. iya, Dragon, ya. Betul. Baik. Ya. Ini sama juga. Saya Sama sangat ya. benar-benar berterima kasih sama Tuhan sekali waktu itu saya benar-benar dimusuhi sama teman-teman, dibully. Namun sekarang saya bisa menjadi berkat untuk mereka. Yes. Saya sangat Tuhan terima kasih Tuhan ya gitu. Tidak akan mungkin ya. Nggak nyangka juga gitu. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Kalau dipikir secara logika manusia nggak mungkin kayak gitu. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Oke, kita lanjut ke foto berikut ya. Nah, ini saya pelayanan sekolah minggu di GKJ Demak Ijo. Ya. Nah, ini sebenarnya tuh saya tuh prihatin ya. Maksudnya tuh ini kan kelas besar sama kecil itu sudah dipisah. Namun yang kelas besar itu belum punya ruangan. Jadi rencana itu ini kan ruangannya. Ya. Lantai atas itu rencana mau didap. Namun kemarin Pak Pendeta kan sudah emeritus, kemudian diberikan rumah baru, sehingga sekarang belum ada anggaran untuk mengedap itu. Saya prihatin, saya juga bergumul untuk itu. Tuhan, siapa tahu ada donatur yang bisa mengedap lantai atas biar bisa dibikin untuk ruang sekolah minggu yang dewasa, yang anak gede kayak gitu loh. Kan kasihan mosok sekolah minggu di bawah pohon pohon matola kayak gitu. Gitu. Baik, ini foto yang terakhir ya, puji Tuhan. Ya teman-teman yang terkasih, ada satu firman Tuhan yang saya membagikan bagi kita semua. Dalam 1 Yohanes pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita
yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya teman-teman, bila kesaksian yang kita sudah dengarkan bersama dan juga firman Tuhan boleh memberkati kita, memberikan kita kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru kepada Kristus. Dan tentunya kita juga harus menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sehingga banyak orang yang datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dan nantikan video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.